Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita tentang karya ilmiah ataupun karya tulis ilmiah. Dimana pada pertemuan yang dulu telah dijelaskan bahwa karya ilmiah merupakan buah karya ataupun hasil dari sebuah penelitian yang mana di dalam materi-materi yang disampaikan ataupun setiap kalimat-kalimat yang ditampilkan merupakan hasil dari sebuah pengkajian ataupun dari sebuah penelitian. Nah, dalam hal ini karya tulis ilmiah sama seperti teks-teks yang lain bahwa selalu memiliki struktur dan unsur ataupun kaidah kebahasaan. Nah, yang dulu sudah dijelaskan bahwa struktur dari karya tulis ilmiah seperti halnya ada pembukaan, ada isi dan ada bagian penutup. Ya, bagian pembukaan bisa saja merupakan kutipan-kutipan dari latar belakang dan metodologi penelitiannya. Kemudian pada bagian isi ini adalah pada bagian pembahasan dan juga berdasarkan pembahasan yang berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan terlebih dahulu, masuk pada bagian proposal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kaidah kebahasaan ataupun unsur kebahasaan yang terdapat di dalam sebuah karya ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa sebuah karya ilmiah itu karya ilmiah, berarti sifatnya ilmu. Nah, dalam sifat keilmuan seperti ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena hal ini adalah mendukung proses-proses pembelajaran dan akan dibaca oleh para akademisi ataupun para pembelajar. Maka penting di dalamnya menggunakan bahasa, yaitu bahasa baku. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu hendaknya kalimat yang lugas, bukan kalimat yang bermakna ambigu ataupun bermakna ganda. Jadi langsung menyebutkan tanpa menggunakan apakah peribahasa ataupun bahasa-bahasa kias, itu tidak dibenarkan dalam sebuah karya ilmiah. Mesti menggunakan kalimat ataupun kata-kata baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terakhir, di dalam sebuah karya ilmiah ya mendukung dari kalimat lugas dan bahasa baku tadi, yaitu bermakna yang sebenarnya, atau dalam hal ini kita sebut dengan makna denotasi, bukan bermakna konotasi. Nah, denotasi adalah kalimat yang bermakna sebagaimana tulisannya, yaitu bermakna sebenarnya, tidak memiliki makna di sebalik itu ataupun bermakna lain dengan apa yang dituliskan. Nah, kalau dia lain dari yang dituliskan, itu bermakna konotasi atau bersifat konotatif. Nah, kita tengok dalam sebuah kalimat, dalam contoh kalimat. Misalnya kita menggunakan kata tangan kanan. Nah, kalau memang kita menggunakan kata tangan kanan, di dalam sebuah kalimat kita gunakan tangan kanan orang itu sakit, maka dalam hal ini jelas bahwa yang sakit adalah tangannya bagian kanan. Nah, ini bermakna denotasi atau memang bermakna sebenarnya. Namun di dalam kalimat lain, kita bisa menemukan para preman itu merupakan tangan kanan tengkulak ataupun rentenir itu umpamanya. Nah, dalam hal ini tangan kanan yang masuk sini bukanlah tangan kanan yang dimiliki oleh seseorang, tapi anak buah ataupun pekerja dari si orang yang menjadi tengkulak tadi atau si bosnya tadi. Nah, jadi tangan kanan di sini bermakna konotasi ataupun bukan bermakna sebenarnya. Nah, ini pada tangan kanan. Nah, atau yang lain kita maknakan mungkin anak emas, ya. Kalau anak emas, ya berarti ini bermakna konotasi. Tidak mungkin ada anak yang
berbentuk emas ataupun badannya terdiri atas emas gitu ya. Nah, tetapi anak emas di sini maksudnya adalah anak kesayangan. Nah, ini tidak dibenarkan dalam sebuah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, lain halnya jika nanti bahasa kita mengkaji tentang peribahasa. Nah, umpamanya kita mengkaji peribahasa, peribahasanya itu sendiri yang kita kaji memiliki makna konotasi, itu lain. Maksudnya di sini umpamanya dari sebuah penelitian tentang suatu objek yang nyata, bukan tadi tentang peribahasa ya, mungkin tentang keefektifan penggunaan model belajar dalam umpamanya di sekolah kita, di sekolah tahfiz gitu, atau penggunaan metode belajar menghafal ataupun penggunaan metode menghafal di halaman untuk meningkatkan kemampuan hafalan para siswa. Nah, itu mungkin ya itu dibenarkan dan kita tidak akan menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna konotasi atau bermakna bersifat konotatif ya. Namun kalau dia memang pengkajian puisi ya betul, kita akan banyak menemukan kalimat konotatif, tapi bukanlah dalam kajiannya, tetapi di dalam objek yang akan dikaji itu sendiri. Nah, di situ bedanya bahwa di dalam karya ilmiah itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna lugas, itu bermakna denotasi ataupun bersifat denotatif. Nah, para siswa sekalian, setelah ini nanti Bapak akan suguhkan tugas, yaitu di dalam bentuk file di dalam link Google Form ya, Google Formulir kita. Nanti akan Bapak bagikan di situ. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Absensi pun ataupun daftar kehadirannya nanti akan Bapak lihat dari situ siapa saja yang nanti merespon dari formulir atau form yang tugas yang diberikan nanti. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk dikerjakan dan tetap jaga kesehatan, tetap murojaah dan tetap tingkatkan hafalannya, dan jangan lupa tetap di rumah dan lindungi sayangi keluarga kita, khususnya orang-orang terdekat dengan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.